Salam hangat sahabat excellent, saya senang sekali bertemu dengan Anda kali ini bersama saya Antonius Arif di acara Good Golden Morning Motivation. Pada topik kali ini saya akan membahas mengenai hambatan mental menuju kesuksesan. Pasti Anda pernah mengalami ketika Anda mau menjalani sesuatu, Anda punya seperti suara-suara di kepala Anda atau perasaan-perasaan yang tidak enak yang membuat Anda maju. Pernah ngalamin itu? Seperti misal muncul, bisa nggak ya saya? Mampu nggak saya melakukan itu? Kan itu orang lain bukan saya. Pernah ngalamin seperti itu? Nah, saya hanya mau mengatakan kepada Anda adalah bahwa pikiran kita adalah tanah yang subur. Apapun yang kita pikirkan akan masuk ke dalam pikiran kita dan akan tumbuh menjadi subur. Kalau kita berpikir positif maka akan tumbuh positif. Kalau kita berpikir negatif maka akan tumbuh negatif. Nah, ini yang saya mau mengatakan. Hati-hati dengan kata-kata Anda yang Anda ucapkan. Kalau Anda selalu mengatakan kepada diri Anda hal-hal yang negatif, maka pikiran Anda menjadi negatif dengan sendirinya. Kalau pikiran Anda menjadi negatif, bagaimana Anda bisa mencapai tujuan Anda kalau Anda penuh ketakutan? Anda punya masalah. Saya hanya mau kasih gambaran seperti tadi teman-teman. Pernah nggak Anda melihat alang-alang rumput yang tinggi-tinggi? Pernah lihat yang setinggi-tinggi kayak gini? Kalau alang-alang rumput yang tumbuh tinggi, pertanyaannya pernah nggak Anda melihat di alang-alang rumput tersebut ada sebuah pohon yang tumbuh subur? Jarang, betul nggak teman-teman? Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Ketika alang-alang rumput yang tinggi tersebut, kalau ada pohon yang ditanamkan di sana, pasti pohon tersebut tidak akan tumbuh subur, betul nggak? Kenapa? Karena mereka akan rebutan air, betul? Mereka akan rebut makanan dengan pohon-pohon yang lainnya. Nah, kalau misalkan tadi saya memakai perumpamaan bahwa pikiran kita adalah tanah yang subur, kalau misalkan selama ini kita dibesarkan oleh keluarga yang selalu negatif, ngomong negatif, kamu nggak bisa, keluarga kita keturunan miskin, tulangnya tulang miskin, ya betul. Apakah kita bisa menjadi sukses? Tidak bisa teman-teman, karena di pikiran kita selalu muncul rumput-rumputan itu. Bibitnya sudah ditanamin. Kalau bibit sudah ditanamin, maka tumbuh rumput yang tinggi, sangat tinggi. Pertanyaannya, bagaimana caranya di tanah-tanah rumput-rumputan tersebut kita bisa menanam tanaman? Yang pasti kita harus cabut, betul? Kalau sudah dicabutin, tanahnya digemburin, kita tanam bunga, tumbuh nggak? Tanam sayur? Kalau kita tanam buah-buahan dan sebagainya, tumbuh, betul? Berarti kesimpulannya, kita baru bisa menanam di pikiran kita kalau tanahnya sudah bersih, kita tanamin. Pertanyaan yang berikutnya lagi teman-teman. Setelah ditanam, pertanyaannya, ada kemungkinan nggak akan tumbuh rumput-rumput liar lagi kalau nggak ada apa-apain? Akan tumbuh lagi, akan tumbuh-tumbuhan lagi. Nah ini yang terjadi sama diri kita. Banyak orang yang mengatakan begini, Pak, saya sudah melakukan afirmasi setiap hari. Melakukan afirmasi berulang, dia mengatakan saya pintar. Tapi dia ternyata bodoh, misalnya ngomongnya bodoh gitu dan sebagainya. Dia dikatakan dulu bodoh. Ketika dia mengatakan pintar, mungkin suara-suara yang dulu mengatakan dia bodoh akan lagi lari ke kepala kita. Itu yang terjadi. Saya ingat banget ketika saya masih kecil dulu, orang tua saya mendidik dengan cara berbeda. Orang tua mungkin bisa saja mendidik dengan cara keras, betul? Tapi maksudnya pasti baik. Cuman kadang-kadang kita menerimanya salah. Dulu waktu saya dapat nilai pelajaran jelek, orang tua saya selalu mengatakan, Rif, kamu nggak lebih pintar daripada kerbau. Kerbau saja masih jauh lebih pintar daripada kamu. Dan lucunya ketika setiap kali saya mengatakan, saya pintar, yang keluar adalah, kamu kerbau. Pintar, kerbau yang muncul. Dan itu terus yang lari di kepala saya, dikatakan saya nggak beda dengan kerbau. Saya mulai pusing, saya bilang, waduh bingung. Ditambah, ya mungkin para sahabat tahu bahwa mata saya yang sebelah kanan, mata saya buta sebelah kanan. Dan itu juga menarik, ketika saya buta, nggak tahu kenapa, saya punya indikasi di dalam diri saya percaya, believe, bahwa kalau mata saya buta, kepintaran saya akan menurun. Menurut saya, gitu ya, dokter mata sih waktu itu nggak ngomong apa-apa gitu ya. Tapi saya menganggap pintaran saya turun. Jadi ketika saya dapat nilai jelek, saya akan ngomong sama mama saya, kenapa kamu dapat nilai jelek? Karena mata saya buta, Ma. Pikiran saya nggak pintar. Abis itu mama saya ikut nangis, gitu kan? Berarti abis itu lega, saya nggak dipukul gitu maksudnya kan? Nah, tapi yang mau saya kasih gambaran apa yang terjadi teman-teman? Apa yang kita percayai itu yang akan menjadi ke dalam diri kita. Balik lagi.
Dan apa yang menariknya setelah itu, saya bilang, wah kalau kayak begini terus saya lama-lama nggak pintar. Saya punya problem, saya nggak bisa melakukan apa-apa. Dan akhirnya saya coba terus, saya afirmasi, saya pintar. Kerbau, waduh susah banget hidup kayaknya ya. Mau ngomong bagus, positif, di sini keluarnya kerbau, betul. Mau ngomong pintar lagi, mata dibilang pikirannya menurun. Dan akhirnya saya mulai menemukan ternyata ada istilah yang namanya hambatan mental atau mental block, teman-teman. Dari sini saya baru mulai memahami apa yang terjadi sama diri saya. Kita harus pertama, sebelum kita ngomong tentang mental block, kita ngomong jauh lebih dalam tentang mental block. Kita mulai pahamin dulu bahwa apapun yang dikatakan oleh orang lain mengenai kita, tujuannya harusnya positif. Tapi caranya yang kadang salah. Orang tua kalau ngomong saya itu tidak lebih pintar daripada kerbau, tujuannya apa sih kira-kira? Dia kan nggak mungkin mau punya anaknya jadi kornet sapi gitu, nggak mungkin ya. Pasti dia pengen anaknya sukses, betul. Berarti tujuannya memacu. Cuma pada saat saya mendengar kalimat kerbau, tidak ada memacunya. Yang ada apa? Down. Tambah parah. Nah, coba balik lagi Anda tanya pada diri Anda. Jangan-jangan pernah nggak orang tua Anda ngomong sama Anda? Atau mungkin ada orang sekitar Anda mengatakan, atau pasangan Anda mengatakan, kamu tuh payah, atau nggak kerjanya tidur mulu, nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Bisa aja gitu ya. Tapi tujuannya sebenarnya memotivasi kita. Coba kita ambil makna positifnya dulu. Kita ambil makna, hikmah positifnya apa? Dari omongan-omongan itu. Pasti kita harus mulai punya pikiran, bahwa percaya, bahwa orang lain, tadi ingat ya, waktu mungkin kita di episode di awal, mereka berkonspirasi untuk membantu kita. So, kenapa kita nggak berpikir dulu sebaliknya? Pasti mereka punya tujuan positif. Kalau dikatakan bahwa kamu tuh leader yang payah, kamu nggak bisa melakukan apa-apa, tujuannya adalah supaya kita belajar, supaya kita lebih baik. Kalau dikatakan kamu pasangan yang payah, tujuannya untuk apa? Untuk memperbaiki kita ya. Tapi sebelum kita pukul dulu biasanya gitu kan. Ya. Nah itu tadi balik lagi. Jadi kita mulai memahami dulu kira-kira tujuannya apa, tujuannya baik apa enggak. Kita harus pahami tujuan apa, tujuan baiknya. Nah setelah kita memahami tersebut, sekarang tinggal kita bagaimana cara mulai mencabut-cabutnya. Saya mau membahas mengenai mental block, ada beberapa bagian, ada beberapa jenis mental block. Ya, jenis yang pertama mental block adalah dia aja nggak bisa, apalagi gua mah nggak bisa, dia aja nggak bisa, kenapa gua bisa? Pernah dengar kayak gitu? Pernah ya? Kita nganggap dia aja nggak bisa, kenapa saya harus bisa? Saya nggak bisa juga, sama aja saya nggak bisa. Mental block yang kedua apa? Dia bisa, saya belum tentu. Ya nggak? Dia bisa, dia kan orang hebat, dia kan lahir dari keturunan hebat, dia keturunan ningrat, saya kan dari sampah, saya dari kampung, saya dari desa, saya nggak bisa. Betul? Pernah dengar itu? Dan yang ketiga, ini yang parah. Dia bisa, saya juga bisa, tapi saya nggak mau. Pernah dengar kalimat itu? Ya nggak? Dia bisa, gue bisa, cuma gue nggak mau. Sorry nih Jack, gue nggak bisa, gue nggak mau nih Jack. Nggak mau saya, ya. Kalau gue mau kaya mah gue bisa, dari dulu gue bisa melakukannya, gue mau kaya, tapi gue nggak mau, ya. Itu bisa apa enggak tuh? Pasti pernah dengar kalimat itu ya? Karena sering ya dengar kalimat itu ya. Banyak orang mengatakan, saya bisa, tapi saya nggak mau. Nah balik lagi teman-teman. Kita bahas dari sisi pertama. Dia bisa, dia nggak bisa, saya nggak bisa. Itu mental blocknya cukup parah loh. Itu akan menghambat dia bagaimana dia mau mencapai impiannya, mencapai tujuannya kalau dia sendiri sudah punya hambatan. Betul nggak? Apalagi yang kedua, dia bisa, saya nggak bisa. Bagaimana kita juga bisa mencapai tujuan kita? Ya, dan yang ketiga adalah dia bisa, gua juga bisa, tapi nggak mau. Tapi nggak mau. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya bersama saya Antonius Arif.